Dia adalah cahaya yang menerangi kalbu kita. Dia adalah petunjuk jalan mana mestinya yang akan kita tempuh, itu ada di situ. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk. Tapi kita tidak mau bersamanya berlama-lama. Itu namanya, kalau ada dalam kehidupan kita, berarti termasuk lalai. Nah, lalai tadi tidak peduli dengan hal yang menjadi bagian utama dalam hidupnya. Yang kedua, lalai dari belajar agama Allah. Enggan untuk belajar agama Allah. Mau belajar, nggak cukup sekarang belajar sehingga tamat SMA saja. Nggak cukup. Bahkan harus jadi sarjana, bahkan mungkin juga harus sampai S2, bahkan sangat mungkin sampai S3. Dalam ilmu-ilmu dunia itu kita sangat bersemangat. Kita tahu bahwa ilmu yang kita punya, bahkan ijazah yang kita punya, itu kita bayangkan dunianya. Maaf, sekarang ada lowongan pekerjaan, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Syaratnya S1, berarti yang anak SMA minggir. Ada syaratnya anak SMA, berarti yang SMP minggir. Kalau ada lowongan jadi dosen, S1 sekarang sudah nggak ada, harus S2. Yang S1 berhenti bermimpi jadi dosen. Itu dalam urusan dunia. Dan kita bayangkan karir kita ini, masa depan kita dalam urusan dunia termasuk ditentukan oleh tingkat pendidikan kita. Dan kita tahu orang tidak sekolah, orang yang rendah pendidikannya, dia rendah dalam banyak hal. Etikanya rendah, standar nilainya rendah, pola pikirnya rendah, bahkan tidak sedikit ekonominya juga rendah. Maka pendidikan menentukan kualitas kita. Jika itu berguna untuk kehidupan dunia, kenapa kita tidak fikirkan bahwa pendidikan kita terkait dengan urusan agama kita itu berpengaruh untuk kualitas akhirat kita? Makanya Allah mengatakan derajat kita itu ditentukan oleh dua hal, iman dan ilmu. Ilmu apa? Bukan ilmu fisika maksudnya, bukan ilmu matematika. Ini di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat, Allah tinggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu. Ilmu apa? Ilmu yang mengantarkan dia kepada dekat dengan Allah. Ilmu yang mengantarkan dia untuk persiapannya menuju akhirat yang lebih baik. Maka ada orang serius sekali belajar dalam urusan dunia. Khusus ini, khusus ini, khusus ini. Enggak salah. Belajar SMA, lalu S1, S2, S3 tidak salah. Tapi itu akan mewarnai kehidupan kita di dunia. Dan yang lebih penting lagi, hidup di akhirat itu lebih lama. Dan modal yang dibutuhkan itu lebih banyak. Jika hidup di dunia kita ditentukan oleh kualitas pendidikan kita dalam urusan dunia, maka hidup di akhirat itu juga ditentukan oleh kualitas pendidikan dan pemahaman kita tentang agama. Banyak ayat. Pertama bahkan Allah turunkan tentang membaca. Allah bahkan katakan kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah. Maka jangan, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang mulia, semangat kita untuk urusan dunia itu luar biasa, sementara semangat kita untuk terkait dengan ilmu-ilmu agama yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan akhirat kita, itu kita lalai. Karena amal-amal kita itu berharga kan hanya karena dua hal saja: beribadah ikhlas karena Allah, dan kemudian meniru dan mencontoh Rasulullah. Ikhlas itu juga butuh dipelajari. Meniru Rasulullah itu juga harus dipelajari. Enggak tiba-tiba gimana ya saya ingin beribadah. Enggak cukup. Harus ibadahnya itu benar,
Ya, harus ibadahnya itu ikhlas. Makanya Allah menyebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Dia. Di tangannya lah semua kerajaan. Dia mampu lakukan apa saja yang Dia mahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menghidupkan, yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu itu yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ukur itu bukan paling banyak, tapi yang Allah ukur itu adalah yang paling baik. Standarnya hanya ada dua: beribadah benar, beribadah ikhlas. Ikhlas beribadah, tidak ada keinginan lain kecuali hanya semata-mata berharap ridha Allah. Dan yang kedua, meniru Rasulullah. Bisakah dua itu tanpa ilmu? Mustahil kita kemudian akan mendapatkan dua hal itu, beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan mencontoh Rasul, tanpa belajar tentang agama kita, tanpa belajar tentang akidah kita, tanpa belajar tentang ibadah kita. Kita enggak diminta oleh Allah untuk ahli tafsir semuanya, enggak. Enggak diminta oleh Allah untuk ahli hadis semuanya, tidak. Ahli fikih semua, tidak. Itu sifatnya fardu kifayah. Sama, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi tentara. Itu ya begitulah. Dalam urusan agama pun, ilmu-ilmu agama itu tidak harus semuanya kita ahli di dalamnya. Itu fardu kifayah. Tetapi ada ilmu yang tidak dimaafkan kebodohan kita terhadapnya. Wah, saya enggak tahu bagaimana solat yang benar. Itu saya enggak tahu. Masa sudah 50-60 tahun tidak juga tahu solat kita itu benar apa enggak sih? Padahal kalau kita kerja, oh ini bautnya salah nih, ganti, begitu kan ya? Ini lemnya salah nih, ganti. Ini kabelnya salah nih, ganti. Masa dalam urusan solat kita enggak tahu ini solatnya benar enggak sih? Ini kita punya Quran, dari kecil lagi kita pegang Quran. Yang saya baca ini benar apa enggak sih? Gitu. Dia punya kemampuan secara finansial, mestinya dia mengerti tentang cara berzakat. Kalau orang kaya tidak tahu cara berzakat, tak dimaafkan. Kata dia, zakat sekali 2 tahun sajalah, sekali 3 tahun, atau suka-suka. Hala alaihil haul, ada waktunya, ada jumlahnya, kepada siapa dibagikan, itu ada ketentuannya. Orang nggak tahu puasa itu apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh. Orang nggak paham tentang rukun iman. Masya Allah, 50-60 tahun, rukun iman itu apa sih? Apa sih maknanya saya beriman kepada Allah? Apa sih maknanya saya beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita, kepada hari kiamat? Apa maksudnya? Ketidaktahuan kita tentang urusan rukun Islam, tentang rukun iman, saya nggak tahu tuh. Itu tak dimaafkan. Tapi kalau kita nggak tahu, tidak ahli dalam tafsir, nggak ahli dalam hadis, nggak ahli dalam fikih, nggak apa-apa. Tapi yang kita pakai sehari-hari itu tak dimaafkan ketidaktahuannya kita. Jadi kalau ada orang nggak peduli dia, ini salat ini benar nggak sih? Puasa ini benar nggak sih? Berzakat ini benar nggak sih? Bahkan dia pergi haji, terserahlah. Pokoknya sudah pergi, berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, lalu pulang, lalu panggil Pak Haji. Padahal dia mampu, tapi tidak tahu, dan itu tidak dimaafkan. Karena itu wajib untuk dia ketahui. Rukun Islam dan rukun iman itu tidak dimaafkan ketidaktahuan kita. Sedetil-detilnya belajar. Nah, jadi kalau ada orang malas betul belajar agama, kenapa? Udah dulu di SD, udah dulu di SMP, udah dulu tuh di SMA. Sementara dia pelajari cuma kulit yang sekarang tidak bisa dipakai. Apakah itu benar atau tidak? Tidak ada standarnya. Nah, cek lagi. Ini salat saya benar nggak? Ini bacaan Quran saya ini walaupun sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, cek lagi.
Cek. Kenapa begitu? Ya, karena mengerti dengan tajwid itu hatmun lazimun. Jadi ulama tajwid itu mengatakan al-ilmu bit tajwid hatmun lazimun. Mengerti tentang ilmu tajwid itu adalah sebuah kepastian, sebuah kemestian. Malam yusahhihil Qur'ana athimu. Siapa yang tidak baca Quran sesuai dengan ukurannya maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena begitu Allah turunkan. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan begitu pula sampainya kepada kita. Jadi enggak dimaafkan. Saya enggak pandai baca Quran itu tidak dimaafkan. Tapi kalau kita enggak ngerti detail terkait dengan urusan-urusan yang lain, itu ada ahlinya, ada pakarnya, tapi baca Qurannya enggak benar, tapi tidak ada pula keinginan untuk belajar. Solatnya belum benar, tidak ada pula keinginan untuk belajar. Itu lalai ghaflah. Firman Nabi berikutnya adalah lalai dari berzikir kepada Allah. Tidak ada waktu untuk berzikir. Padahal mestinya itulah yang paling banyak dia ingat. Kenapa? Karena disitulah ketentramannya. Orang mau nongkrong duduk, ya, berjam-jam, entah mikirin apa, entah baca apa, entah melihat apa. Apakah kemudian setelah itu dia mendapatkan ketenangan, kedamaian? Pasti enggak. Kalau tidak bersama Allah, maka kita akan bersama yang lain. Kalau kita tidak memikirkan kebaikan, kita akan memikirkan kebatilan. Kalau kita tidak duduk dalam majlis-majlis kesolehan, kita akan duduk dan berkumpul di majlis-majlis kesalahan. Allah menjamin bahawa apapun yang kita kerjakan, tapi kita kemudian luput dan menjauh dari Allah, kita enggak dapat apa-apa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Hanya dengan ingat kepada Allah, hatimu menjadi tentram. Mikirin uangnya, mikirin bangun rumahnya, mikirin kendaraannya, mikirin anak dan istrinya. Itu yang dia fikirkan. Sampai putih rambutnya, memikirkan dunia. Padahal Nabi itu putih rambutnya karena memikirkan akhirat, memikirkan kesolehan, memikirkan ketaatan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah kamu, kata Allah kepada nabinya, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat kepadamu. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa rambut anda yang mulia kok banyak betul ubannya? Umur kan belum terlalu tua, Nabi wafat cuma 63 tahun, tapi rambutnya itu sudah dipenuhi oleh uban kepalanya itu. Kenapa? Sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku beruban ini karena mikirkan surat Hud. Dalam hadis disebutkan, dalam tafsir disebutkan, apa maksudnya ini ayat ini? Perintah untuk beristiqamah. Solatlah terus begitu, dengan benar, dengan ikhlas. Ngajilah terus begitu, dengan benar, dengan ikhlas. Beribadahlah terus begitu, dengan benar, dengan ikhlas. Berjuanglah memperjuangkan agama ini begitu terus, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal musim, tanpa mengenal kondisi. Beribadahlah kepada Allah. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Lagi gundah tu ngapain? Rokok dulu gak sebatang. Memangnya habis itu tenang? Enggak. Lagi gundah, galau, kata orang. Mana lu pergi ke bioskop? Memang habis dari bioskop itu tenang? Enggak juga. Nongkrong di mall, duduk di kafe, mana habis itu kita tenang? Tidak. Karena Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita enggak punya pilihan. Kalau ingin tenang, ingat Allah. Duduklah, merenunglah, berzikirlah. Atau boleh jalan pagi sambil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wa astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Dengan itu hati bisa tenang. Ini orang mencari ketenangan tetapi sarananya salah. Dia kira duduk nongkrong di kafe itu tenang, ternyata pulang dari situ enggak. Kadang lebih parah lagi, dia kira beban fikiran ini berat banget, tidak akan selesai kecuali dengan miras. Duduk lalu minum alkohol. Dia kira hatinya akan tenang, tidak. Hanya, jadi Allah umumkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Lalu orang kemudian meninggalkan berzikir, melupakan Allah. Itu berarti lalai. Karena ini barang paling berharga bagi dia. Bahkan orang yang lalai itu enggan berzikir dengan zikir yang tujuannya untuk melindungi dia. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, al-mu'awwidhatan, ya, al-mu'awwidhatan, al-falaq dan an-nas, kalau dibaca pagi, dibaca petang, itu cukup untuk menjadi pelindung kita. Jika ada gangguan-gangguan, aman dengan al-falaq, dengan an-nas. Ada gangguan setan, Nabi katakan pada sahabat, bacalah ayat kursi. Kalau mau tidur-tidur tidak tenang, susah betul untuk tidur, gelisah, enggak juga tidur-tidur, bolak-balik, baca. Baca ayat kursi. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi katakan, mau tidur, bacalah Al-Ikhlas, bacalah Al-Falaq, bacalah An-Nas 3 kali, lalu tiupkan ke tangan, usapkan ke semua badan. InsyaAllah aman dari gangguan setan. Orang yang lalai, untuk dia ini gunanya, bukan untuk yang lain, untuk dia. Dia enggak mau juga. Ngapain sih itu? Padahal itu adalah tameng dia, itu adalah benteng dia. Jadi orang yang lalai itu diberi senjata untuk melindunginya, dia enggak mau. Bukan untuk orang lain, untuk dia, biar dia selamat, ya, biar hidupnya tenang, biar aman dari segala bahaya. Itu tujuannya. Kalau tadi zikir-zikir umum, ini zikir-zikir khusus yang tujuannya untuk melindungi dia, itu dia abai. Abai. Apalagi orang yang lalai, dia lakukan kebaikan, tapi dia tidak bisa bedakan ini ibadah atau ini adalah budaya, atau ini adalah tradisi. Ada banyak kebaikan dalam hidup ini, tetapi itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kalau tidak diiringi dengan niat, ya sudah, dia nol kebaikan di sisi Allah, nol pahala. Kenapa? Dia anggap itu hanya budaya. Berkunjung ke rumah teman, ngapain? Ya ngobrol. Mestinya di situ ada niat silaturahim. Silaturahim itu kebaikan, itu kesolehan.